keluarga, kembali lagi kita di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Hari ini Eva berada di Desa Jingah Babaris, Kecamatan Tapin Utara. Dimana kali ini kita akan melihat secara langsung produksi atau pembuatan makanan khas Kabupaten Tapin. Wah, apa yula kira-kira? Jadi daripada bukan pian penasaran, langsung aja kita. Let's go! Assalamualaikum. Apabila mendengar nama Pak Kasam, tentu kita sebagai orang Kalimantan langsung terbayang dengan fermentasi ikan yang memiliki cita rasa yang khas dan dominan asam, serta banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional. Bener nggak keluarga? Tapi bagi keluarga yang belum tahu, Pak Kasam adalah makanan fermentasi dari ikan air tawar yang juga bisa disebut menu masakan khas Kalimantan dan lebih dikenal dengan nama Pak Kasam di Kalimantan Selatan nih keluarga. Pak Kasam juga menjadi salah satu bukti kearifan lokal di masyarakat Kalimantan loh keluarga. Tapi uniknya, Pak Kasam yang Eva kunjungi kali ini bisa kita bawa kemana aja, karena ini merupakan makanan autentik Kalimantan yang sudah siap saji dan dijual dengan kemasan yang eksklusif. Semua produknya dari Pak Kasam, talang tenggiri, asam manis, bawang goreng, keripik pisang manis sama asin, terus kacang bumbu. Itu produk yang kering. Riskuna awal mulanya itu dikasih sama Habaib, dia sering kasih ini, terus dikasih nama Riskuna. Kalau dulu kan Riskuna aja, sekarang ditambah ke Adifa, didaftarkan Haki. Kalau Riskuna udah masuk, jadi ditambah Adifa masuk. Oke keluarga, step pertama untuk membuat Pak Kasam tentunya kita akan menyiangi iwak terlebih dahulu. Ini iwak apa Cil? Sapat. Iwak sapat. Nah, jadi kita akan menyiang iwak sapat. Dalam pembuatan iwak Pak Kasam Riskuna Adifa, pertama-tama kita harus membersihkan ikannya terlebih dahulu nih keluarga. Tentu hal ini dianggap perlu karena bersih tidaknya ikan yang akan kita pakai akan berdampak terhadap olahan Pak Kasam itu sendiri. Pun melihat dulu keluarga kayak apa caranya menyiangi tutorial menyiangi sapat untuk membuat Pak Kasam. Jujur, Eva di sini tidak lihai dalam menyiangi iwak ya keluarga atau proses membersihkan iwak. Tapi Eva suka sekali dengan proses kali ini karena Eva belajar dengan Acil yang luar biasa. Terima kasih Acil. Ambilnya tahinya tenang kan? Harus bersih sisipnya. Biasanya di sini kada bersih. Jarang dilalui rancak. Ya itu. Kebanyakannya orang bersih itu di sini aja. Di sini ada. Oh jadi yang parak sirip bawah tuh Di sini banyak sisiknya. Oh. Wah, gitu tuh keluarga cara membersihkan ikan yang cepat dan praktis menurut Acil Rahimah. Yang mau olah kada jadi Pak Kasam tuh biasanya kada bersih. Oh jadi kebersihan iwak tuh utama berpengaruh jalan. Yang paling penting itu harus bersih. Oh kayak gitu. Kan keluar. Iya. Nah, itu ada. Oh, ininya kada batatak nama itu tatak enggak? Keren banget ya. Eva setuju sih kalau pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Buktinya aja karena pengalaman Acil di samping Eva ini lebih banyak, jadi Eva bisa belajar. Sekali lagi terima kasih banyak ya Acil. Awal mulanya itu anak suka makan Pak Kasam kering. Terus ada keluarga yang jauh minta dikirimin. Terus digoreng, kalau digoreng basah kan kurang awet. Terus digoreng sampai kering. Cuma penggorengannya bawang sama cabenya itu dipisah. Terus ditiriskan dulunya pakai tisu minyak aja. Pakai itu aja dikemas langsung. 2016 di packing sama plastik standing pouch yang transparan. Di 2017 akhir sudah dikemas bagus kayak gini. Langsung dilaporan ke PRT sama halalnya.
Ini sebenarnya dimasak sambal. Kalau dalam jumlah banyak tuh biasanya dibuat di karung. Allah, dia enak digisak. Jadi sisiknya tuh habis Digisak tuh ya, Pak? di apa ya? Bahasa anunya dikunjung. Dikuncang kah? Ya. Oh. Jangan dijajak hancur. Iya. Sama kayak mola sapat karing lah. Kalau kada bersih di sini bilangnya sudah karing iwaknya, di sini putih-putih. Ah. Kada baik jadinya iwaknya. Cil, ada yang karena tapi gagal lah? Atau ini Ada apa? kan? Kada baik. Kayak aja. Kayak apa, Cil? Dapat mana tuh? Pagat tuh kepalanya. Kada pipinya aja yang dibuang. Pipinya aja yang dibuang. Sebelumnya teman-teman keluarga Baratan, Eva tidak bisa menyiang iwak ya, jadi harap maklum. Kayak apa aja lo makan pipinya? Ini pin kaliwatan sampai sini aja nah. Nah, gitu. Oh, nah pagat cila. Kada bapak cila. Tepaget habuhannya ini. Nah. Ngayal. Baik itu aja. Sisik dulu. Sisik tuh kayak ini kan tadi. Makanya menyisik tuh pakai ujung ini. Ini. Oh. Mengikutinya kayak apa aja? Tangannya. Oke. Nah, ini dipotong sini ada kan kayak tulangnya nih. Potong. Tarik ke sini. Pakai. Wah, mencerat. Oh. Keluar sih langsung di dalamnya. Cobain lagi Mas Ikong mah. Nah, kalau ini kapar. Oh, kapar sapat Cil, kayak betul Cil. Kapar. Ini tetangganya. Oh, ini bakal keluarga kan ya? Rasanya sama. Oh, manis kaparnya. Beda jenis. Beda jenis tapi masuk sapat juga lah. Mirip. Oh, tapi tetap kalau diolah pakai sam. Kalau kada udah musim sapat biasanya ini. Oh. Antara bulan November Desember biasanya kebanyakan iwak itu. Sapat sudah kurang. Untuk iwaknya sendiri Pin mahancau kah, mencari seorang kah atau kayak Pak? Yang mau lapakasam itu langsung lancang Langsung hancau lah. di sini ya. Oh, di mana rajin Cil? Mari kita di sini di Wah, tapi desa Nela. Taibah. Oh, Di baru. kayak apa tadi nih Cil? Ini. Itu. Nah keluarga, untuk menyiangi sapat ini tadi kita sudah selesai. Nextnya kita akan apa aja? Bersihkan, habis itu Lanjut proses selanjutnya lah. Oke. itu yang boleh bekas. Iya. Setelah ikan air tawar ini bersih, proses selanjutnya adalah permarinasian, di mana kita membutuhkan hanya satu bahan, yakni garam. Nah keluarga, setelah tadi kita membersihkan iwak sapat, lanjut kita proses apa Cil Dewi? Marinasi. Marinasi. Di sini kita pakai garam. Ini semuanya kah? Tambahin lagi aja. Tambahin lagi. Asin lah. Karena kan asinan. Mama Dehi mah karena kan bisa. Seperempat bisa ininya nih. Seperempatnya lah. Penambahan garam pada iwak sapat ini keluarga dapat membuat iwaknya menjadi karas dan cantik pada saat fermentasi nanti. Hal ini karena peran garam dapat meningkatkan rasa ikan serta membentuk tekstur yang kita inginkan. Oh enak ya. Itu pin. Ya. Nah Cil, ini ditaburi uyah
Fungsinya untuk apa? Meresapkan uyahnya untuk fermentasi. Itu masih lemes. Belum kebeli mengeras. Oh, sampai mengeras. Kayak meresap ini. Jadi harus selalu dikacak-kacak aja. Enggak mesti juga. Yang penting diaduk rata aja. Sampai rata. Tusuk ini mana? Oke, keluarga ini kami mainnya keroyokan ya. Terlebih lagi, kandungan natrium klorida pada garam juga berfungsi untuk menurunkan kadar air sehingga bisa menghambat sel mikroba yang menjadi penyebab makanan berjamur atau basi. Memang hobi masak. Dari dulu kan kada pernah terpikir itu bisa dijual, dikemas. Dari situ terinspirasi mau dikemas, ternyata laris, manis. Kalau kesulitannya, kadang-kadang kalau iwaknya nyaman aja dicarinya di sini. Kendalanya itu di modal aja. Sama kalau bahan kayak cabai sama bawang, kalau naik harganya, dilema badan memasaknya. Kalau harga jualnya kan standarnya kayak itu aja, ngalih menaikkan harganya. Kalau bawang sampai 50, ini 50.000 sekilo. Kalau cabai bulan tadi sampai ini nih masih 60. Sebelum puasa sempat 95.000 per kilonya. Cabai keriting. Kalau cabai merah yang biasa rendah sedikit harganya. Tapi digoreng kering kayak ini nih kada bagus. Oke, setelah ini sudah rata, apa lagi, Cel? Didiamkan. Didiamkan kurang lebih 2 jam. Oke, selama 2 jam. Sampai meresap. Meresap lah. Oke. Nah, keluarga ini tadi setelah ditaburi uyah, lalu kita diamkan selama kurang lebih 2 jam sampai si iwak sapatnya ini mulai mengeras. Nah, ini kan masih lembek nih, jadi akan kita tunggu sampai keras. Setelah ditunggu selama kurang lebih 2 jam, iwak sapat tadi kita cuci lalu ditiriskan. Kemudian kita baluri deh dengan samu. Hayo, keluarga familiar tidak dengan namanya? Samu. Nah, samu ini terbuat dari beras yang disangrai hingga kering kecoklatan, lalu ditumbuk atau digiling kasar hingga teksturnya seperti pasir. Dan kerennya, samu yang dipakai oleh Rizkuna Adifa kali ini adalah buatan sendiri. Nah, keluarga, setelah tadi sapatnya kita diamkan selama kurang lebih 2 jam dan sudah mulai mengeras, lanjut proses apa sih namanya? Diberi samu. Pemberian samu. Sangrai. Nah, oke. Lagi kak. Secukupnya juga. Ini langsung ditaburi saja kah? Iya, langsung. Sebanyaknya kecil atau? Kalau di sini secukupnya. Jadi dulu habis disusun di sini, di atasnya diberi ini lagi, terus dilapis lagi. Oh iya. Ini biasanya kalau misalkan pakasam pasti pakai ini jelas. Iya. Kalau iwak samu, kalau yang kayak ini langsung digoreng. Samu itu iwak samu. Kalau pakasam ya difermentasi dulu. Fermentasi dulu. 2 malam atau 3 malam. Cil, ini apa namanya, samunya lah. Ya. Samunya ini terbuat dari Beras sangrai. beras sangrai. Kan mau olah seorang kah? Itu beras, berarti beras dihaluskan terlebih dulu. Berasnya direndam dulu kurang lebih setengah jam lah. Oh. Itu dibersihkan, disangrai. Ini tinggal dibuat kah? Buat Nah, keluarga, jenis beras dan proses pembuatan samu sendiri juga menentukan tingkat kelezatan iwak pakasam yang diolah loh. Jadi, kita tidak bisa sembarang menggunakan beras ya. tetap aja jadi kayak ini nih, kada menurunkan ke bahannya, mengurangi bahannya, ada tetap aja. Cuman di keuntungannya menipis. Kan biaya anak-anak buah. Kalau yang memotong lumbuknya lain lagi, di belakang sana ada orang yang potongan lumbuknya, kan prosesnya sekali menggoreng tuh banyak. Jadi goreng bawangnya beda lagi.
Setelah samu dibalurkan sepenuhnya, kemudian iwak sapat kita masukkan ke toples dan siap difermentasi. Ini berarti masuk ke proses fermentasi. Iya. Biasanya untuk fermentasi berapa waktunya, Cel, durasinya? Kalau untuk pakasam yang dikemas 2 malam sama 3 malam aja. 2 sampai 3 malam lah. Oke. Kalau wasen ke asam, tingkat asamnya itu tinggi benar. Nah, kayak apa nih, Cel? Sisanya tabur di atasnya. Oh. Bijaksana. Jadi yang mau lainya berfermentasi ini ya barasnya tadi lah, Cel. Samunya ini tadi lah. Tentunya kehadiran samu pada pembuatan iwak pakasam ini menjadi fokus utama yang membuat olahan khas Kalimantan tersebut beda dari makanan-makanan yang lain. Nah, keluarga ini adalah sapat yang sudah kita samui dan sudah liput juga bertaan, ditutup di tempat rapat lah, Celah, dan ditunggu 2 sampai 3 malam. Tapi Ben, ada yang sudah? Oke, kita lanjut next. Nah, keluarga ini tadi adalah iwak sapat yang akan kita tunggu 2 sampai 3 malam. Nah, yang ini adalah iwak sapat yang sudah 3 malam terfermentasi. Sudah mulai taburai, cerai. Tapi ini sudah siap untuk dimasak. Tahap selanjutnya adalah pemotongan bumbu dan rempah, di mana kita bisa melihat bahwa bahan tambahan dalam pengolahan iwak pakasam siap saji Rizkuna Adifa kali ini sangatlah simpel dan sederhana. Tapi banyak banget kemudahan dan manfaat yang kita dapatkan. Kalau pakasam per picisnya 20.000. Kalau keripik pisang 15. Bawang goreng kalau harga standar kemarin ini harganya 45. Satu toples. Kalau tenggiri 30.000. Kacang 15.000. Sampai Tarim, Mekah. Kalau Jakarta, Jawa itu sudahnya. Kaltim paling ramai juga ramai. Jakarta kalau orang kita Banjarmasin banyak tinggal di sana, banyak yang minta dikirimi ke situ. Ya, ini kan baju pakasam berpackaging nih, Cel. Iya. Sebelumnya tuh Pian ada baju yang lain kah atau apa sih asal mulanya Pian jadi baju pakasam? Asal mulanya dari produk UMKM ya. Pertamanya itu keripik pisang. Terus ini nih kebiasaan anak makan iwak pakasam tuh sukanya yang kering. Terus kakak kayak itu juga. Terus ada keluarga di Jawa minta dikirimin pakasam. Kalau dikirim kayak ini kan kadang mungkin. Iya. Pasti rusak. Terus digoreng sampai kering. Dulu cuma pakai apa itu tisu basah. Tisu minyak yang ada pori-porinya itu. Iya. Meniriskan minyaknya. Terus terpikir ya, untuk dikemas tuh kayak apa? Dicobain dikemas pakai plastik itu. Yang putih, plastik klip lah yang putih-putih. Yang ini. Iya. Jalan berapa tahun ya soalnya pertama kali pakai WA. Ada BBM kah dulu ya? Ada BBM sempat BBM. Terus pakai WA, yang sudah pakai WA tuh yang ramai banget diposting. Berarti Pian awalnya jualannya tuh di HP aja kah? Tapi pakai plastik klip lah. Posting. Pertama kali menyorot tuh ya Ibu Rini. Tahu Ibu Rini dulu yang tugas di sini camatnya Tapin Utara. Rini Yusnita kah? Iya. Oh iya. Terus menyebar. Sampai Pian pasarkan di seberang lah, Jal, di pasar lah. Pasar seberang kuliner ya. Oh. Berapa, Cil, bahari Pian jual, Cil? Pertama kali Ibu jual itu harganya 10.000. Sudah kemasannya. Produksi satu harinya bahari berapa? Dulu pengen 2 kilo, 3 kilo. 2 kilo tuh mayu berapa kemasan? 8, kadang 9. Oh, berarti Pian tuh bawalah sesuai pesanan orang kah atau
Nah, dikemas di stok juga ada sedikit. Pertama kali ada pesanan banyak tuh dari dinas mana, ada pertama kali itu sampai 200-an. Nah, terus disuruh bikin PRT. IRT, yo ya. Pernah berapa kali ke sini dikunjungi sama dinas kesehatan, Badan POM provinsi 2 kali. Jadi suruh pesan kemasan itu yang bagus. Ya kemasan yang ini tadi lah. Berarti itu mulai tahun berapa, Cil? Dan umur bayi belum 2017 2018. Cukup lama sih lah. Berarti awal mulanya pian berjual pakasam nih karena karena keluarga dekat lah dulu lah katuju pakasam yang karing toh. Terus tuh terpikir kayak apa caranya akan mengirimi keluarga yang jauh. Ya. Cil nih kan pian pakasam kemasan nih. Ini bumbu yang dipakai memang cabai keriting kah? Ini cabai keriting lah. Cabai keriting dan bawang merah aja kah? Ya. Itu aja. Bawang putih Cil kada Cil? Kalau bawang putih kan kebanyakan orang ada yang kada suka. Iya. Pian biasanya Tambah sehari aja. produksi berapa kilo Cil? Untuk yang sekarang? 10 sampai 20 kilo sekali menggoreng. Berarti karena bahar itu 2 kilo aja, berarti ini 5 kali lipat lah, Iya. 5 sampai 10 kali lipat Iya. lah. Sekarang kan sudah ada di mana-mana di bandara. Samsudin Nur ada. Oh sudah sampai bandara Cil? Sudah ada di Paringin, Barabai, Kandangan. Di pusat oleh-oleh Banjarmasin itu sudah banyak. Oh berarti sudah tersebar di mana-mana Cil lah. Dan ini adalah Cil dapat support dari dinas atau perusahaan mungkin? Pertama kali dari Dinas Perikanan dibantu spinner. Ya. Yang tahun kemarin dari Bank BPD. BPD Kalsel berarti? Iya. Cuman 2 itu. Oh masih 2 itu lah Cil lah. Ya, sebenarnya masih banyak sih kekurangannya. Karena keterbatasan modal ya semampunya aja dulu. Tapi kayak apa caranya Pian kau memasarkan anak produk tuh di bandara dan pusat oleh-oleh lain? Ada waktu kan pelatihan biasanya mentornya ada kasih informasi antar kesini diberi nomor yang si ownernya toko di sana. Berarti untuk memulai UMKM ini harus giat juga ikut pelatihan jelas? Harus mematuhi apa yang Dikatakan mentor. Iya. Berarti kalau misalnya anak sukses buahnya, kita tuh harus selalu menerima saran jelas. Iya. Pasien Jerajil Dewi bila dipadahi. Cil, ini kan sudah bertahun-tahun Pian nih memproduksi pakasam kemasan. Ada nggak Cil kendalanya Cil? Kendalanya hampir kareda Bang. Kendalanya tuh di harga bahannya aja. Kayak bawang sama cabenya. Iya. Untuk Kalau iwaknya? Iwak sapat masih kendala Bang. Kendalanya itu kalau bulan November Desember ada aja, masih cuman berkurang. Kayak banyunya tuh surut lah. Kurang Populasinya lah. Iya. Berarti Pian Tapi nih harus banyak stok. berarti Pian ini pakasam lah dipakai pakasam sapat yang diolah pakasam. Apalagi Cil selain sapat, misalkan sapat Tuh, kadada? kalau sapatnya kurang banyak ya di kapar. Kapar lah. Ya. Sejenis sapat rasanya sama. Cuma beda pewarnanya itu Iya. lebih hitam. Berarti teksturnya kurang lebih juga. Sama. Oke Cil, setelah kita mengoyaki bawang dan cabai, lalu proses selanjutnya apa Cil? Penggorengan. Penggorengan. Oke keluarga, setelah kita selesai nanti mengoyak bawang dan menata kelumbuk, kita akan lanjut ke proses penggorengan. Usai kupas mengupas dan potong memotong, kita masuk ke tahap penggorengan. Ada tips dan trik juga loh yang dibagikan oleh Acil Dewi kepada Eva dan juga keluarga Berataan. Simak ya.
Kalau untuk pemerintah Tapin maunya minta diperhatikan lebih lah untuk kami para UMKM yang di kalangan bawah lah, maksudnya kayak kami. Kalau terkendalanya kan kayak modal sama alat-alatnya kurang, itu aja. Kalau pemasarannya alhamdulillah sudah luas kan. Terkendalanya itu di modal sama alat packingannya yang mau ditambah lagi. Kalau untuk Pakasam mesin press otomatisnya belum ada, sama spinnernya masih kurang. Itu kalau mesin press itu sebenarnya perlu benar. Sekali produksi kan lebih 100-200. Kalau yang pakai mesin otomatis kan lebih cepat selesainya. Kalau yang pakai mesin press yang hand sealer biasa itu lambat. Karena stemot gosong itunya yang elemennya tuh kelawasan memakai. Nah, keluarga, tips untuk memasak Pakasam adalah sebenarnya ini menyesuaikan selera aja lah, celah. Biasanya ada yang memasak Pakasam tuh dengan minyak yang banyak, ada juga memasak Pakasam dengan minyak yang sedikit. Tapi ujar Acil Dewi, ini Dewi 2 lah, kalau tadi Dewi 1. Ujar Acil Dewi, kalau misalkan Pakasamnya karing, itu bisa menambah ketahan lamaan apa aja masa kadaluarsa Pakasam itu lebih lawas gitu. Nah, keluarga. Tapi kalau misalkan Pakasamnya basah, itu bisa jadi ketahanannya tuh sedikit dan bisa berjamur. Kalau misalkan basah tadi berapa jauh? 3-4 hari. Kalau misalkan karing Tahun lah. oh Bisa dah. Oh. Nah, kalau misalkan Pakasam yang basah, kemungkinan tahan lawasnya tuh 3-4 hari. Tapi kalau misalkan yang karing bisa sampai 1 tahun, keluarga. Catatannya, minyaknya harus minyak yang berkualitas. Usai digoreng hingga kecoklatan, kita lanjut ke tahap pengeringan nih. Di sini kita menggunakan spinner, salah satu alat yang dibantu oleh Dinas Perikanan kepada Rizkuna Adifa. Nah, keluarga, tadi kita sudah menyangga Pakasam, lalu tempat terpisah juga sudah menyangga bawang, dan di tempat terpisah lainnya juga sudah menyangga lombok lah. Jadi pas di spinner langsung aja berbarengan. Oke. Eva harap perusahaan atau dinas terkait juga bisa membantu UMKM yang mengusung khas Tapin keluar kota ya, sehingga bisa meningkatkan pembangunan Kabupaten Tapin juga ke depannya. Kalau pihak lain belum ada, cuman ada bantuan dari Dinas Perikanan, 1 buah spinner yang ada itu tadi, sama bantuan dana dari Bank Kalsel, BPD Kalsel Tapin, berupa dana kemarin untuk beli kemasan aja, kemasan sama beli laptop kemarin tuh. Kalau menguntungkan, alhamdulillah lumayan lah, ada untungnya. Oke, keluarga, next kita lagi di tahap pengemasan jelah. Nah, di sini kita akan mengemas iwak Pakasam yang original. Untuk Pakasam ini Pian ada berapa varian? 2. Ada 2 lah. Ini yang original lawan Ekstra cabai hiung. ekstra cabai hiung. Ini berapa gram, Cel? 65. 65 gram. Jadi ditimbangnya 73 gram. Oh, Dan berarti ditimbang langsung kemasannya, potong dari kemasan. oh iya, oke. 70 berarti, Cel? 73. 73. Cilpe ini kemasan sudah yang keras, yang full nih. Mungkin Pian mau lah di mana? di Online kah atau online. online lah? Ya. Ada sponsornya kah, Cil? Ada dari Bank Kalsel. Bang Kasel lah. Ya. Sindok orang mau kita ambil. Ini kita membuatinya ya, Cil? Dilihat aja, jadi takaran nanti sinduknya ada iwaknya sedikit dicampur.
Biasanya 5 sendok. Pas ya, ini kurang. Sip. Oh, masih kurang pemirsa. Ini imba di spinner memang yang pas hangat-hangat ini kada apa aja. Kenapa? Memang seharusnya waktu panas di spinner. Habis menggoreng langsung di spinner Ini ketahanan berapa lawas ya? sampai 1 tahun, 1 tahun lah. bahkan lebih. Berarti minimal 1 tahun. Minimal ya 1 tahun. Aja. Pas Berapa aja sebungkus ini? 20. Yang cabai hiung? Sama. Sama, Cuman 20 aja? cabai hiung timbangannya kurang. Oh, iya. Dikurangi timbangannya. Langsung kita kirim makan bisa juga. Bisa. Apa sih, Pak? Di paket paket. Kita kirim makan juga. Oh. Sudah mengirim sampai kemana-mana. Ini penjualannya sampai ke jauh aja? Adalah. Sampai ke Tarim. Oh. Tarim. Mereka terakhir ini tadi ke Turki sampai. Dikirimkan kah atau orang? Kalau di Tarim biasanya yang dikirim. Tapi anu dulu transit ke Jakarta dulu kan. Yang dukun itu orang personal memesan nggak atau kayak dia? Orang kita Banjar tinggal di sana, keluarganya di sana. Kalau yang di Tarim itu banyaknya abon yang sekolah ke sana. Soalnya kayak beberapa produk perusahaan lain cuma yang di dunia itu sampai ke India, tapi itu kan kayak Bawa ke tangan-tangan lah. Ini langsung Tangan ke tangan. bawaan gitu loh. kalau paling rame itu orang umroh haji, Oh, Paling oh iya. oleh-oleh rantau ke yang biasanya ke tempat luar itu bawa ini. Ini masuk oleh-oleh Cila. Iya. Pak Kasam ini makan Kalimantan kecil atau Kabupaten Tapin atau Banuanam? Khususnya Kabupaten Tapin, memang kemakan Kalimantan. Kalimantan lah. Tapi Kabupaten Tapin yang lebih banyak. Lebih banyak Pak Kasam ya lah. Berabe, ternyata dulu rantau. Oh, samu lah paling lah. Tapi ini ada sih Bu, Pakasam. Cuma Pakasam di Berabe itu samunya kayak pakai pewarna itu. Warnanya kuning. Berasnya pun harus yang bagus nih, kalau kualitasnya bagus. Ini Pakasam. Ini pian bola samun itu pakai beras apa aja? Beras siam. Oh, beras siam lah. Kalau beras lain itu kayak alot itu namanya. Oh, jadi beda juga Cila anunya hasilnya jerai. Rasanya pun beda. Teksturnya kurang crispy. Keluarga pasti bertanya-tanya, bukankah Pak Kasam yang agak basah juga enak? Ya, Eva setuju. Eva juga mewajarkan apabila setiap dari kita memiliki selera tersendiri. Tapi untuk iwak Pak Kasam siap saji Rizkuna Adifa memang harus digoreng kering. Sebab ini mempengaruhi ketahanan dari makanan yang disajikan. Seperti yang Eva sampaikan saat tahap penggorengan sebelumnya tadi. Kalau bisa itu untuk memulai usaha, ya kalau terinspirasi dari teman boleh lah. Cuman jangan menjiplak apa-apa yang di kawan itu sudah nyata sudah dijiplak. Kalau kayak Pak Kasam kan sudah di mana-mana memang ada. Harus ditapin siapa aja boleh memasakkan. Cuman jangan dijiplak sampai ke kemasan-kemasannya, tulisannya juga sama. Apapun kan boleh. Jadi olah terinspirasi ya kayak kita di kampung ini kan banyak. Kayak keripik pisang kan di kampung ini banyak kayak kalau pisang tanamannya boleh aja jadi yang sama, cuma kemasannya kan beda. Nah, keluarga ini kita membuat varian yang ekstra cabai hiung. Untuk 1 kilo biasanya Pin berapa sendok cabai kecil? Sekilo 3 kiloan ini ada. Ini nih 3 kilo seinilah. Sehabis ini. Oh, ini berapa itu timbangannya? berapa ya timbangannya? Timbangan itu timbangan itu. Kadang
Kada kan sama saya. Ih, kada dena. Sudah ada. Nah, ini 35 gram. 35. Berarti itu seon rasanya. Sound itu berapa? 100 lah. 100. Oh, berarti 3 kilo pakasam itu pian 100 gram cabai hiung. Ya. Ini tinggal diaduk kah? Aduk kan? Kayak kok aja. Kenapa Ben memilih cabai hiung, Cel? Karena pedasnya tingkatnya lebih tinggi lagi. Pedasnya khas Tapin lah, guys. Ya, kolaborasi hasil dari Tapin. Coba bungkus. Harganya sama, tapi isinya lebih sedikit kila dibanding yang original tadi. Tambahannya sedikit lagi. Nah, habis ya. Udah pas lagi biar. Tada! Nah keluarga, kita sudah mempacking. Ini iwak pakasam kemasan yang original. Dan ini iwak pakasam dengan ekstra cabai hiung. Kali ini produksi pakasam kemasan sangat-sangat menarik menurut Eva. Karena di sini Eva selain melihat cara pengolahan pakasam, Eva juga dilajari untuk menyiang sapat. Nah, ada tips and triknya tadi. Pakasam ini keluarga adalah makanan khas Kalimantan, khususnya biasanya lebih banyak di Kabupaten Tapin. Kalau misalkan Ampah Kahulu lagi biasanya samu. Jadi hanggan buhan keluarga yang mungkin ingin memberikan oleh-oleh untuk temannya ataupun orang-orang di luar Kalimantan, bisa benar ini jadi rekomendasi Eva untuk teman-teman kalian. Selain iwak pakasam, selain cabai hiung yang pastinya menjadi salah satu ikonik benar di Kabupaten Tapin, iwak pakasam pun bisa buhan pian berikan. Oke, itu dulu tayangan hari ini. Semoga keluarga terinspirasi untuk membuka usaha, meskipun usaha tidak mudah, tidak gampang, tapi dengan sabar dan terus berusaha, insya Allah bisa berhasil. Sampai berjumpa di Ragam Usaha berikutnya. Bye-bye! Kalau produk pakasam Rizkuna, kalau di Kabupaten Tapin di Galeri Umba, khas anu itu oleh-oleh khas Tapin. Di minimarket Intan, di rumah sakit ada, di toko-toko oleh-oleh daerah Kandangan, Barabai ada, di rumah makan. Ya bisa dihubungi ke nomor ulun nggak? Ya ke WA. Ya, ada di tertera di kemasan juga ada. Kalau di daerah Banjarmasin di yang Kinjut ada pusat oleh-oleh, di Bandara Samsudin Nur ada, di Bakul Banjar Mama Khas Banjar ada. Paling banyak di daerah sana. Kalau alamat Rizkuna di Jalan Bir Ali, Desa Jingah Bebaris, Kabupaten Tapin, Kecamatan Tapin Utara.